Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu calon aku. Mulai kene, iki calon istrimu, Candrakirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi, Candrakirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku harap neng kamar wae. Amit nggih. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran Inu. Wahai putri, mengapa sampean tampak kesal? Kenapa? Kenapa selalu Candrakirana sing untung? Wahai Dayang, ngerti ya ora carane untuk menyingkirkan Candrakirana? Kanjeng putri, ku dengar sing luar kerajaan ono dukun sing bisa apa wae. Bagaimana jika kanjeng putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Candrakirana? Baiklah, aku akan ketemu dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Opo sing gawe putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku duwe satu permintaan. Tolong bantu aku untuk melenyapkan Candrakirana. Yang sampean iso akan kuberi emas ini. Wes, apik lah. Aku iso nolongi sampean. Hai Candrakirana. Hai mbak, belok kene. Iki bunga yang dulu kita tanam di sana. Siapa iki, Mbak? Kukutan kamu jadi kiamas. Kutukan ini akan berakhir jika Candrakirana ketemu karo tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, kunyakan dulu kau. Akan kuciptakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Candrakirana yang berubah menjadi Kiomas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa iki? Sing berwarna emas. Aku ndak pernah delok kayak kowe iki. Sang nenek membawa Keongmas pulang ke rumahnya. Ia merawat Keongmas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari Keongmas berubah menjadi manusia kembali. Hingga di siang hari. Sawan, aku belum menyiapkan makan sore. Siapa sih masak semua ini? Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Sopo kowe Cahayu? Mbok. Kula Putri Candrakirana, asal kerajaan Daha, Mbok. Apa yang terjadi kepadamu, Cahayu? Candrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan iki akan berakhir, Mbok. Sabarlah, Cahayu, teruslah berdoa. Semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan go yang mulai sini selamat. Tenanglah Raja, akan aku cari Candrakirana. Kanggo ke seluruh pelosok negeri. Nanti sampai ketemu. Pengawal, Nggih, Raden. Ono apa Raden manggilku? segera cari tunanganku, Candrakirana. Nggih, Raden.
Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku ingin memberikan gelang keberuntungan iki supaya sampean iso nemu adikku. Matur nuwun Dewi Galuh. Raden, saya menurut Putri Chandra Kirana ono sing desa cilik nang tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang. Nggih, Raden. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang terlihat lemas bersandar di pohon. Sampean ono apa, Mbah? Sampean kelihatannya pucat banget. Aku durung mangan selama 3 dino, Cak Bagus. Iki dimangan bekalku, Mbah. Aku duwe bekal cukup. Nggih, Mbah. Matur nuwun, Cak Bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tetap susuri sungai iki. Kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi, Mbok. Bolehkah saya meminta air putih? Oh boleh, tunggu sebentar. Cayu, tolong ambilkan segelas air minum. Baik, Mbok. Chandra Kirana? Tuan Putri, Raden Inu, Dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas. Kemudian ia membuangku dan engkau inilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi nang kerajaan sekarang untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. Baiklah, Mbok, kami izin pamit dulu. buatan, Mbok. Boten. Ayah, Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Raden Inu. Iya, raja, sama-sama. dia yang telah mengutukku menjadi keong emas. Ah, dia, kamu itu ya. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.